Sion kini dilanda keraguan besar. Bagaimana kalau Mitsuki dan Hasegawa saling jatuh cinta? Pikirnya. Kalau begitu, aku ini apa? Pengganggu? Ia menatap kosong. Terdiam lama, sampai ibunya datang menyela. Sion, kamu sudah siap untuk perkemahan lusa? Tanya ibunya. Sion tersentak. Perkemahan? Toh, gumamnya. Oh, ia baru ingat kejadian yang satu itu, yang dulu sama sekali tidak punya kenangan indah. Di perkemahan, Mitsuki membicarakan persiapan untuk acara barbeku. Ia menyebut nama Hasegawa dan Sion, lalu berkata, kalau begitu, Sion dan Hasegawa yang cari kayu bakar ya? Hasegawa langsung menolak, nggak mau, nanti canggung, aku sama Sahara aja. Seketika Sion terdiam, kenangan pahit itu kembali lagi dalam pikirannya. Sion pun mulai mengemas barang, tapi isi tasnya membuatnya frustrasi. Semua pakaian remajanya dulu terlihat norak dan aneh. Ia geleng-geleng kepala. Selera masa SMA-ku. Parah banget. Akhirnya, ia memutuskan untuk belanja baju baru. Mitsuki datang menemani, dan langsung tertawa keras saat melihat baju yang dipakai Sion. Enggak, Sion, tolong, apa-apaan ini? Kamu bakal ditertawain kalau pakai baju ini? Sion, cemberut. Jangan ngetawain dong. Dari semua baju yang kutemukan, ini yang paling normal. Mitsuki tertawa lagi, lalu berkata dengan percaya diri. Udah, serahkan aja sama aku. Aku yang pilih pakaian buat 3 hari di sekolah hutan nanti. Sion mencoba beberapa pakaian baru. Aku? Belum pernah pakai model begini. Tapi, bolehkah? Katanya. Ragu. Ia bahkan menolak saat Mitsuki menyodorkan rok. Namun, Mitsuki menatapnya dan berkata, Sion, yang ini imut banget, cocok banget buat kamu. Sion tersenyum kecil. Dalam hati, ia berkata, Mitsuki memang satu-satunya yang bisa kuandalkan. Kalau dia benar menyukai Hasegawa, aku tidak akan menghalangi. Tiba-tiba, Hasegawa muncul di toko itu. Mitsuki, yang melihat kesempatan, langsung memanggilnya. Hasegawa, coba deh lihat. Gimana pendapatmu tentang baju ini di Sion? Sion langsung panik. Jangan, aku nggak mau dia lihat. Teriaknya pelan. Mitsuki menenangkan. Santai aja. Dia bukan tipe cowok yang peduli soal begituan. Tapi Sion keburu kabur. Mitsuki yang baru datang bersama Hasegawa bingung, lalu pergi mencari dan meninggalkan Hasegawa di sana. Hasegawa pun akhirnya melihat Sion yang sedang bersembunyi di sana. Lalu menyuruh Sion untuk memanggil Mitsuki karena ponselnya ketinggalan di rumah. Sion melihat ponselnya di tas yang agak jauh. Mau tak mau, ia harus berdiri mengambilnya sambil menutupi baju yang dipakainya. Tapi percuma Hasegawa melihatnya lewat pantulan cermin. Jangan lihat, seru Sion sambil menunduk malu. Beberapa saat kemudian, Hasegawa menelepon Mitsuki dan di sana Sion sedang murung. Hasegawa mendekat dan berkata, tenang aja, untung cuma aku dan Mitsuki yang lihat. Sion menjawab pelan, tapi aku nggak mau kamu yang lihat. Ia langsung kaget dengan mulutnya sendiri. Sadar kalau kalimatnya terdengar ambigu. Keduanya pun canggung seketika. Sion pura-pura sibuk memilih baju. Tapi Hasegawa malah membantu memilihkan. Saat Mitsuki datang, Hasegawa buru-buru menyembunyikan bajunya dan pergi dengan wajah merah. Mitsuki hanya menatap penuh arti. Setelah itu, Sion dan Mitsuki pergi ke kafe langganan Mitsuki. Dalam hati, Sion berbisik. Akhirnya aku membeli baju yang dipilih Hasegawa tadi. Mitsuki memperhatikan Sion dan bertanya, tadi ada sesuatu ya? Sama Hasegawa? Sion tersenyum gugup. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Tak lama kemudian, pacar Mitsuki datang tak hujan. Sion terkejut. Mitsuki, kamu punya pacar? Mitsuki menjawab santai. Aku kan udah bilang minggu lalu. Sion mengangguk. Baru ingat bahwa Mitsuki memang sering gonta-ganti pacar. Kalau begitu, apa perasaanku soal dia dan Hasegawa cuma imajinasiku saja? Sementara itu, Hasegawa membeli minuman dan menemukan ponsel Sion di sakunya. Ia menatapnya kaget. Ini? Kok bisa? Gumamnya. Teringat betapa buru-burunya ia kabur tadi. Di kafe, Takuchan mulai menyombongkan mobilnya yang keren dan populer di kalangan cewek. Ia mengajak Mitsuki dan Sion jalan-jalan. Mitsuki menolak halus karena sedang bersama Sion Tokuchen, cemberut. Seharusnya aku undang gadis yang tadi aja. Dia beberapa kali lebih manis dari kamu, katanya dengan nada sinis. Lalu ia menyuruh Mitsuki bayar minumannya. Sion yang mendengar langsung naik darah. Oh, cewek itu juga kamu suruh bayar kayak Mitsuki, katanya sinis. Mitsuki ikut tertawa kecil. Takuchan marah, membentak Mitsuki
dan menarik kerah bajunya. Sion langsung maju, menyiram Toku-chan dengan air dingin. "Berhenti! Aku nggak akan biarkan kamu menyakiti sahabatku berhargaku," katanya tegas. Mitsuki menatap Sion kagum. Ia ikut membela Sion. "Aku juga nggak suka cowok yang main tangan. Jadi, kita putus," Sion menambahkan dengan nada dingin. "Jangan pernah dekat-dekat Mitsuki lagi." Taku-chan pergi sambil mengumpat. Setelah suasana tenang, Mitsuki berkata, "Kedua kalinya kamu nyelamatin aku, Sion." Sion bingung. Pertama kali kapan? Tapi Mitsuki hanya tersenyum samar. Sion menasihatinya, "Lain kali pilih cowok yang baik, yang mau dengar kamu bicara, yang ngerti perasaanmu." Mitsuki tersenyum lembut. "Aku udah pernah dibilangin hal itu sama Hasegawa. Kau tahu, kalian berdua teman sejatiku." Mendengar nama Hasegawa, Sion terdiam. "Teman? Apa benar cuma itu bagimu, Mitsuki?" Sion mencoba bertanya soal Hasegawa, tapi Mitsuki memotong dengan senyum cerah. "Jangan khawatir. Aku paling sayang sama kamu di dunia ini. Aku cuma pengen kamu bahagia bareng Hasegawa." Sion terkejut. Apa dia mencoba mundur demi aku? Pikirnya. Dengan suara lirih, Sion berkata, "Kalau aku mengaku pada Hasegawa, aku tahu hasilnya. Dia pasti menolakku." Tanpa disadari, Hasegawa yang lewat di belakang mereka tampak berhenti sebentar. Entah ia mendengar atau hanya merasa sesuatu. Mitsuki menatap Sion lembut. "Itu cuma perasaanmu aja. Aku yakin semuanya bakal berjalan lancar. Aku sudah siapkan rencananya." Sion kaget. "Rencana? Maksudmu apa?" Mitsuki hanya tertawa misterius. Di jarak lain, Hasegawa menatap ponsel Mitsuki sambil termenung. Di sisi lain lagi, Kaoru memandangi foto Mitsuki dan Sion di atas meja. Dan ada sebuah buku bertuliskan mantra sihir terlarang. Tatapannya penuh rahasia. Akhirnya, hari perkemahan pun tiba. Sion bergumam, "Aku nggak punya kenangan indah tentang ini." Ia, Mitsuki, Hasegawa, dan Sahara berada dalam satu kelompok. Mitsuki memberi arahan, "Oke, waktunya barbeku." Sion yang punya trauma, dulu ditolak sama Hasegawa. Cukup takut dengan jawaban Hasegawa. Namun ternyata, kali ini Hasegawa menjawab mau pergi dengan Sion. Berbeda dari masa lalu, saat mengambil kayu bakar, Hasegawa mengambil semuanya sendiri. Sion bingung. "Kamu pikir aku lemah? Yah, kenapa setuju berdua kalau akhirnya kamu yang kerja?" Hasegawa tersenyum kecil dan berkata pelan, "Karena aku ingin berduaan sama kamu." Sion membeku. Wajahnya memerah. Jantungnya berdetak cepat. "Apa itu lelucon?" katanya. Gugup. Ia berusaha menenangkan diri, menganggap Hasegawa cuma bercanda saat menyiapkan bahan makanan. Mitsuki bertanya keberadaan Hasegawa. Sahara menjawab, "Dia ngiris tangannya tadi. Sekarang lagi ambil perban." Tak lama, Umino datang menggoda Sion dan meminta nomor ponselnya. Sion baru sadar, ponselnya masih ada di Hasegawa. Ia pun pergi ke penginapan Hasegawa untuk mengambilnya. "Masuk aja," kata Hasegawa santai. Sion terkejut, tapi akhirnya menurut. "Cari aja di tasku," kata Hasegawa, sambil mengaduk isi tas lain. Sion protes. "Kok bisa lupa naruh ponsel orang lain?" Hasegawa nyengir. "Soalnya yang packing ibuku, bukan aku." Sion tertawa kecil. Hasegawa mendengus malu. Ibuku yang memaksa. Sion lalu membujuknya agar mencari serius. Tapi Hasegawa malah menantang. "Main kartu dulu satu ronde. Kalau aku kalah, baru ku cari." Setelah kalah, Hasegawa ngambek. Sion tersenyum geli dan memamerkan senyum manisnya. "Ayo dong, cariin." Hasegawa tertegun. "Aku kira kamu benci aku. Soalnya tiap aku ngomong sesuatu, kamu kelihatan terluka." Sion pelan menjawab, "Aku nggak benci kamu." Hasegawa menatapnya dalam. "Kalau gitu, tarik." Aku berdiri. Sion kaget, lalu refleks berdiri pergi. Tapi Hasegawa malah menarik tangannya dan menahannya dengan tatapan yang bikin iman loading. Episode ini pun berakhir dengan momen manis di antara mereka berdua. Tapi, tunggu dulu. Di episode 4, Mitsuki tiba-tiba berkata, "Hasegawa, kamu suka aku kan? Hayo, penasaran kan? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya."